Halo Sobat Semansa, kembali lagi bersama Jurnalis Klub SMA Negeri 1 Tual bersama dengan saya Syifa Marsabesi dan juga Kines Mantri sebagai reporter hari ini. Sobat Semansa, hari ini kita sedang meliput upacara Hari Pendidikan Nasional yang bertempat di SMA Muhammadiyah Tual dengan tema Partisipasi Semesta untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Yuk simak keseruannya. Semangat Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas, terasa begitu kental di lapangan SMA Muhammadiyah Tual pada Kamis 2 Mei 2025. Ratusan siswa dan guru dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMA, SMK, hingga SLB sekota Tual, berkumpul untuk mengikuti upacara peringatan yang berlangsung hikmat sekaligus penuh kegembiraan. Momen sakral ini menjadi ruang bagi seluruh insan pendidikan di kota Tual untuk merefleksikan perjalanan panjang pendidikan bangsa. Lebih dari sekadar upacara seremonial, Hardiknas menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pencapaian, mengidentifikasi tantangan yang ada, dan merancang langkah-langkah strategis demi kemajuan pendidikan di masa depan. Tanggal 2 Mei memiliki makna historis yang mendalam, sebab di hari inilah Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara, dilahirkan. Peringatan Hardiknas menjadi wujud nyata penghormatan dan apresiasi atas jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan pendidikan yang humanis dan memerdekakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Filosofi, ing ngarsa sumtulada, ing madya mangunkarsa, Tut Wuri Handayani, yang beliau cetuskan terus menginspirasi dan menjadi kompas bagi arah pendidikan nasional. Dalam upacara tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Tual, Abdul W. Renhoran sekaligus pembina upacara Hari Pendidikan Nasional, membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pidato tersebut menggarisbawahi komitmen kuat Presiden Prabowo terhadap sektor pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam Astacita keempat, Presiden Prabowo menempatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul sebagai prioritas utama, dengan pendidikan sebagai fondasinya. Melalui pendidikan yang berkualitas, diharapkan mata rantai kemiskinan dapat diputus dan Indonesia dapat menjadi bangsa yang adil dan makmur. Presiden Prabowo juga menekankan tekadnya untuk memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana, implementasi pembelajaran digital, serta peningkatan kualitas, kualifikasi, dan kinerja guru. Pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan guru diharapkan mampu menjadikan mereka agen pembelajaran sekaligus agen peradaban. Guru diharapkan tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mentor dan konselor yang senantiasa mendampingi siswa dalam suka dan duka, serta membimbing mereka meraih cita-cita luhur. Lebih lanjut, upacara Hardiknas kali ini juga menjadi momen apresiasi bagi para pendidik berdedikasi di Kota Tual. Pengumuman kepala sekolah berdedikasi dan guru berdedikasi diharapkan dapat menjadi motivasi dan penyemangat bagi seluruh tenaga pendidik untuk terus berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Kota Tual. Selain itu, diumumkan pula para pemenang lomba senam dan tarik tambang yang sebelumnya telah dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hardiknas, melibatkan partisipasi aktif dari guru dan siswa sekota Tual. Nah, Sobat Semansa, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Tual. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Sehat. Oke, Bapak boleh menyapa dulu ke kamera ke Sobat Semansa di rumah? Halo. Oke, baik. Nah, Bapak, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini temanya adalah partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, kira-kira bagaimana Bapak sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Tual menerjemahkan dan mengimplementasikan tema ini dalam program-program pendidikan yang ada di Kota Tual, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan? Jika kita lihat tema yang ada, pemerintah mengharapkan adanya partisipasi dari semua kalangan, baik guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, masyarakat, tokoh-tokoh peduli masyarakat, LSM,
untuk kita selalu bahu-membahu berkolaborasi dalam mengembangkan mutu pendidikan di wilayah Republik Indonesia, lebih khususnya untuk Kota Tual. Oke, baik Bapak. Selama Bapak menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan, apa saja tantangan terbesar yang menurut Bapak perlu dihadapi dan juga perlu dicegah untuk pendidikan yang ada di Kota Tua saat ini, terutama dalam mengembangkan para pendidikan maupun para siswa-siswi yang ada di Kota Tua tersebut? Yang pertama, setelah kita melakukan observasi ke sekolah-sekolah, memang dikelompokkan ada sekolah-sekolah yang kendalanya itu partisipasi orang tuanya minim, terutama sekolah yang berada di wilayah pinggiran kota maupun wilayah pulau-pulau. Kalau untuk wilayah Kota Tua, alhamdulillah partisipasi masyarakat sangat luar biasa, terutama orang tua murid. Nah, yang kendala kita itu di wilayah pulau dan pinggiran kota, itu untuk partisipasi orang tua murid agak kurang. Kalau begitu Bapak dari cabang dinas sendiri ada tidak mungkin upaya-upaya dalam mengatasi hal tersebut? Ada beberapa langkah yang kemarin kami ambil dan kami minta kepada sekolah untuk menghadirkan orang tua murid sehingga kita dari cabang dapat memberikan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana peningkatan mutu pendidikan di wilayah Kota Tua. Langkah kunci dan yang pertama adalah persoalan keterbukaan dari pihak sekolah baik kepada orang tua, kepada seluruh dewan guru, yaitu penyusunan RKAS. Nah, ini kendalanya, ini harus ada keterbukaan sehingga guru dapat mengetahui perannya, orang tua dapat mengetahui perannya, siswa dalam hal ini OSIS juga dapat memahami fungsi dan tugasnya, sehingga ada kolaborasi, ada keterbukaan, sehingga dalam melaksanakan visi dan misi sekolah itu benar-benar dia bisa berjalan dengan tepat. Baik Bapak, kalau misalnya kita refleksi, kita berkaca pada Hari Pendidikan Nasional tahun lalu, apakah ada perubahan yang cukup signifikan dengan pendidikan yang ada di Kota Tua? Alhamdulillah sangat luar biasa sekali, karena dalam tahun ini aja kita punya guru-guru, baik guru maupun kepala sekolah yang mengikuti kegiatan event provinsi, event nasional, itu selalu mendapatkan juara. Yang perlu digarisbawahi sekali lagi bahwa salah satu kepala sekolah kita dari Kota Tua yang telah mengangkat nama besar wilayah Maluku khususnya dan Indonesia Timur umumnya yang mengikuti seleksi calon kepala sekolah luar negeri, dan yang bersangkutan berhasil dan sekarang sudah menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah Indonesia di Singapura. Ini catatan khusus yang perlu kita garis bawahi, dan kita memberi motivasi kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang lain untuk lebih baik lagi ke depan, lebih daripada yang sudah sebelumnya. Iya, betul. Oke, baik Bapak. Berarti saya lihat ini cukup signifikan ya, cukup besar sekali perubahan yang terjadi pada pendidikan di Kota Tual. Kalau begitu Bapak, kira-kira menurut Bapak tuh harapan apa dan apa yang ingin dicapai ketika sudah mencapai tahun berikutnya dari Bapak sendiri sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang ada di Kota Tual? Pada pertemuan kami dengan Kepala PLT, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku pada hari Kamis kemarin, itu kami sudah berkomitmen untuk peringkat pendidikan untuk khususnya Maluku untuk sementara kan berada di urutan 34. Insya Allah kami dari cabang-cabang Maluku akan berkomitmen bekerja sama dengan kepala-kepala sekolah dan dewan guru untuk lebih meningkatkan lagi presentasinya ketimbang tahun-tahun kemarin. Ya berarti saya sendiri sih cukup yakin ya, pasti nanti di tahun depan pendidikan yang ada di Kota Tual ini akan meningkat sangat baik sekali. Kan kita juga berkaca dari sebelumnya ini kan sudah sangat naik sekali ya perubahannya. Berarti kita juga harus sangat optimis kalau nantinya pendidikan di Kota Tual akan berkembang lebih jauh lagi. Oke, baik Bapak, terima kasih Bapak waktunya. Baik Sobat Semansa, akan kita lanjut ke narasumber berikutnya. Terima kasih. Baik Sobat Semansa, saat ini saya sedang bersama Kepala SMA Negeri 1 Tual, Bapak Fatatukloy SPD MPDSI. Bapak boleh lambaikan tangan ke kamera? Apa kabarnya Bapak? Baik. Oke, baik. Bapak, hari ini tema Hari Pendidikan Nasional yaitu adalah partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Menurut Bapak sendiri, bagaimana peran orang tua, masyarakat, dan siswa agar bisa lebih dioptimalkan untuk mendukung pendidikan yang berkualitas, khususnya di SMA Negeri 1 Tual sendiri, Bapak? Baik, terima kasih. Pertama saya sampaikan ucapan selamat peringati Hari Ulang Tahun Pendidikan Nasional, peringati 2 Mei ya, hari kelahiran Bapak Ki Haji Dantoro.
Semoga tetap semangat. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan Adeng, terkait dengan partisipasi semesta untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Mari kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita tetap mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Khususnya di SMA 1 Tual, saya selaku kepala sekolah mengharapkan partisipasi semua pihak, baik guru, pegawai, siswa, termasuk juga orang tua, yang diwakili juga oleh komite dan sebagainya, termasuk pemerintah dalam menyukseskan mutu pendidikan, menuntaskan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Itu yang dapat kita lakukan di setiap satuan pendidikan. Oke, baik Bapak. Dalam semangat partisipasi semesta ini, langkah konkret apa saja yang sudah dan akan terus dilakukan oleh SMA Negeri 1 Tual sendiri untuk menjalin kerjasama di pihak di luar sekolah, Bapak? Oke, baik. Kalau untuk partisipasi warga masyarakat, baik di dalam maupun di luar, ya kita tetap selalu meningkatkan kerjasama. Tetapi kalau untuk bagaimana mencari hubungan dengan warga dan instansi dan pihak lain, sekolah selalu membangun hubungan kerjasama, melakukan MOU dengan pemerintah, dengan instansi-instansi terkait, dengan lembaga pendidikan tinggi untuk bagaimana kita bekerja sama untuk memberikan pendidikan yang bermutu itu sendiri. Khususnya di SMA 1 Tual, dan selama ini kita bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan, misalnya di lembaga instansi pemerintah maupun non pemerintah, misalnya oleh BNN, kemudian oleh dinas kesehatan, kemudian oleh perguruan tinggi, politeknik dan lain sebagainya. Semua kita mencari kerjasama untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di SMA 1 Tual. Jadi untuk peran serta masyarakat, pemerintah, dan ini tetap kita wujudkan untuk meningkatkan itu sendiri. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bapak. SMA Negeri 1 Tual ternyata sudah banyak menjalin kerjasama dengan instansi-instansi di luar sekolah. Oke, baik Sobat Semansa, terima kasih ya Bapak sudah berbagi. Oke, demikian wawancara dari saya dan juga Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tual. Kami lanjutkan narasumber berikutnya. Halo Sobat Semansa, saat ini saya sedang bersama Bapak Kepala SMA Muhammadiyah Tual yang saat ini sedang menjadi tuan rumah untuk Hari Pendidikan Nasional di Kota Tual. Dengan Bapak Asrori, Bapak boleh lambaikan tangan. Halo. Oke, baik Bapak, kira-kira perasaan Bapak saat ini gimana untuk menjadi tuan rumah di Hari Pendidikan Nasional? Iya, untuk tuan rumah sekali lagi saya mau mengucapkan luar biasa ya, apresiasi pada semuanya di teman-teman panitia ya. Kita tahun ini mendapat kehormatan sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan Hardiknas tahun 2025 ini. Dan ini semua melibatkan teman-teman guru ya, melibatkan teman-teman di siswa ya, semuanya terlibat aktif dan menyukseskan penyelenggaraan ini bisa tercapai sesuai dengan keinginan kita semua dan sukses dan berjalan dengan lancar. Baik, menurut Bapak sendiri bagaimana peran orang tua, masyarakat, dan siswa untuk bisa lebih dioptimalkan untuk mendukung pendidikan yang berkualitas dan inklusif di SMA Muhammadiyah? Iya, itu sangat penting sekali ya, dukungan dari masyarakat, dari orang tua, baik itu dukungan moral maupun material dalam mensukseskan terselenggaranya pendidikan yang inklusif di SMA Muhammadiyah Tual. Salah satunya dengan kita pernah siswa juga dari agama lain juga bersekolah di sini selama 3 tahun. Jadi artinya ada juga kemarin tahun-tahun kemarin itu, bahkan tahun ini juga ada siswa berkebutuhan khusus yang memang perlakuannya tentu beda dengan yang lain yang siswa normal. Tetapi semuanya kita layani dan melibatkan orang tua tentunya dan masyarakat juga, termasuk dari dinas juga ya, dan semuanya yang ada di sini ya di SMA Muhammadiyah Tual.
baik guru, siswa, semuanya saling mendukung dan tentunya tentunya tidak ada bullying. Iya. Kita memang sudah mengkampanyekan jauh-jauh hari, baik itu kekerasan verbal maupun fisik itu kita zero, maksudnya kita nolkan ya perundungan itu. Oke, baik Bapak. Kemudian langkah konkret apa saja yang sudah dan akan terus dilaksanakan oleh SMA Muhammadiyah sendiri untuk menjalin kerjasama dengan pihak di luar sekolah? Iya, kemarin kita juga dari teman-teman yang di OSIS Kota Tual juga ada kegiatan keagamaan, ada buka puasa bersama, ada Paskah, dan ada lomba-lomba yang ada di sini. Selain itu juga biasanya di forum-forum tingkat guru juga ada kerjasama di komunitas belajar, pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya, dan termasuk juga di kepala sekolah rutin dilakukan untuk kegiatan diskusi maupun kegiatan berbagi praktik baik ya Iya. dalam mengelola lembaga pendidikan ini. Termasuk di masyarakat, partisipasi masyarakat kita rutin melakukan kegiatan berbagi dengan santunan gitu, atau mungkin kegiatan hitanan massal di tempat ini, atau kegiatan kurban ya pas hari raya Idul Adha gitu. Ataupun kegiatan-kegiatan lain seperti membersihkan lingkungan, kuburan, membantu partisipasi masyarakat di sekitar ya, di Desa Fiditan maupun di Dusun Mangun, karena lokasi kita ada di sekitar ini ya, di Desa Fiditan. Artinya partisipasi dan kerjasama dengan berbagai pihak itu senantiasa kita jalin semakin erat sehingga masyarakat tumbuh kepercayaan terhadap lembaga pendidikan kita, yaitu SMA Muhammadiyah Tual. Oke Bapak, dari kerjasama tersebut ada tidak dampak dari untuk kualitas dan pemerataan pembelajaran untuk semua siswa di SMA Muhammadiyah? Iya, tentunya ada, karena memang itu kan melibatkan siswa, guru, semua, dan memang proses pembelajaran di kita memang kalau sekarang yang semuanya kan sudah kurikulum merdeka semua ya. Jadi kita memang betul-betul pembelajaran itu harus berdampak baik pada siswa, guru maupun kepada lingkungan sekitar, terutama di masyarakat, maksudnya begitu. Pasti ada dampaknya ya. Tentunya dampak yang positif tentu yang kita harapkan, dan kerjasama ini juga biasanya dengan masyarakat juga saling membantu menjaga lingkungan keamanan di sekitar kita ya. Kemarin-kemarin sering terjadi pencurian dan sebagainya, masyarakat sekarang juga peduli ya, ada aware terhadap kita ya. Dulu sering sekali di sini sebelum ada pagar keliling itu masyarakat dari manapun biasanya keamanan itu sangat riskan. Akhirnya sekarang pagar keliling dan masyarakat mendukung dan akhirnya tercipta, dan mungkin sangat jarang ya, mungkin sudah tidak ada lagi tawuran di lingkungan kompleks ini sekolah SMA Muhammadiyah Tual. Baik, luar biasa sekali. Berarti SMA Muhammadiyah ini memberikan impact atau dampaknya bukan hanya untuk siswa-siswinya saja, tetapi juga untuk masyarakat di sekitar. Terima kasih Bapak atas Ya, kesediaannya terima kasih. berbagi. Sama-sama. Baik Sobat Semansa, demikian wawancara dari saya dan juga Bapak Asrori, Bapak Kepala SMA Muhammadiyah. Semoga bisa menjadi bekal yang baik untuk teman-teman dan juga warga SMA Negeri 1 Tual.